Pernah tidak kalian ngitung, tahun ini ada berapa meeting di perusahaan kalian masing-masing? Nah, biasanya sebulan itu kita mungkin meeting paling sedikit ada 4 kali. Berarti kalau dalam 1 tahun kita meetingnya sekitar 48 kali. Belum termasuk meeting-meeting dadakan. Nah, terus pertanyaannya, dari meeting yang sebanyak itu, masalahnya atau mungkin targetnya lah teman-teman. Apakah target perusahaan kalian tercapai? Biasanya tetap saja masih jauh dari target. Nah, ini bukan bicara tentang quantity berapa kali meetingnya, tapi lebih ke kualitasnya. Seperti apa kualitas meeting kalian selama ini. Nah, biasanya kenapa kita banyak meeting tapi tetap saja tidak capai target? Karena di meetingnya itu kita tidak jelas mau bahas apa, tidak jelas siapa leader yang memimpin meetingnya, berapa durasinya, siapa saja yang harus hadir, dan lain sebagainya. Terus kebanyakan masalah-masalah yang ditemukan di perusahaan itu, misalnya dari awal bulan, itu dikumpulkan, baru mau dibahas di akhir pekan atau di pekan selanjutnya atau di meeting bulanan misalnya. Jadi masalahnya ditumpuk dulu baru dibahas. Jadi ujung-ujungnya meetingnya menjadi ajang penghakiman. Mencari siapa yang salah, bukan mencari apa yang salah terus diselesaikan. Seperti itu. Dan kebanyakan masalah-masalah yang dibahas di meeting selanjutnya dibahas lagi. Begitu seterusnya. Jadi ngapain kita meeting selama ini? Terus ngapain tim kita kerja selama ini? Apakah mereka benar-benar kerja atau cuma hadir, tapi tidak benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan? Makanya tidak heran kalau selama ini kita kelihatan sibuk, meeting kiri kanan, banyak sekali, rajin sekali, tapi target tetap saja tidak tercapai. Padahal teman-teman, kalau kita mungkin belajar sedikit tentang manajemen, kita mungkin mengenali tools yang sudah ada sejak zaman dulu, namanya PDCA. Plan, Do, Check, and Action. Tools fundamental yang kalau teman-teman jalankan dengan baik di bisnisnya, di kerjaannya masing-masing, insya Allah harusnya masalah-masalah yang seperti tadi kita bahas, itu tidak akan terulang lagi dari bulan ke bulan, dari pekan ke pekan. Karena sudah kita selesaikan ketika masalah itu terjadi. Nah, contoh misalnya, saya jelaskan sedikit tentang PDCA. PDCA itu Plan, Do, Check, and Action. Nah, di plan biasanya sudah jelas apa yang mau kita kerjakan. Nah, terus di D atau di Doing, kita jelas mau melakukannya kapan dan bagaimana kita mengerjakannya. Nah, terus di C atau di Check, itu adalah fase di mana ketika semua yang sudah kita kerjakan, kita cek kembali, kita follow up kembali tim kita mungkin. Apa yang kurang, apa yang sudah selesai, dan kalau misalnya ada yang kurang, ada yang error, selanjutnya geser lagi ke A. Action selanjutnya seperti apa? Bagaimana tim atau mungkin kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, masalah yang ditemukan setelah kita doing, di check tadi, kita geser lagi ke A, ke action, terus geser lagi ke plan selanjutnya. Jadi, PDCA ini bukan seperti ini teman-teman, tapi dia menjadi siklus yang terus berputar. Sehingga insya Allah kalau kita menjalankan siklus ini dengan baik, masalah-masalah yang muncul itu bisa diselesaikan lebih cepat lagi. Nah, masalah yang baru lagi muncul mungkin seperti ini teman-teman. Kalian mungkin paham apa itu PDCA, sudah sejak dulu kalian dengar PDCA, tapi tetap saja susah dijalankan di bisnisnya masing-masing. Nah, ini masalahnya karena di perusahaan kita mungkin atau di tim kita mungkin apa yang dikerjakan itu tidak jelas siapa yang mengerjakan apa. Nah, tools yang kedua, biar masalah ini juga terselesaikan, ada tools namanya RACI, Responsible. Nah, jadi singkatan lagi teman-teman. Responsible, Accountable, terus yang C-nya ada Consult, yang I ada Inform. Jadi maksudnya seperti ini, ada pekerjaan, kalau kita di RACI di bagian R, pekerjaan ini siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya? Itu adalah orang-orang yang ada di bagian R ini atau Responsible ini. Terus ke A, Accountable. Nah, orang-orang yang ada di A ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap hasilnya. Jadi tidak harus dia mengerjakan pekerjaan yang ada di bagian doing tadi, tapi dia yang bertanggung jawab sama hasilnya, seperti itu. Nah, terus di consult, ini adalah orang-orang, mungkin ada lebih dari satu orang yang dia gunanya adalah kita diskusi sama dia, misalnya, Pak, pekerjaan ini apa sudah benar seperti ini? Kalau tidak seperti ini, harusnya seperti apa yang harus saya lakukan selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang-orang yang ada di bagian C itu adalah orang-orang yang punya wewenang seperti itu. Nah, terus di akhir ada I atau Inform. Nah, di sini biasanya ada orang-orang yang kita informasikan, kita beritahu kalau pekerjaan itu atau tugas itu sudah selesai. Seperti itu. Jadi, harusnya kalau PDCA jalan, RACI jalan, di perusahaan tidak lagi masalah yang
Kenapa masalahnya terus berulang? Siapa yang bertanggung jawab? Harusnya tidak ada lagi drama-drama seperti itu. Nah, kalau kalian mungkin masih bingung tentang tools-tools seperti ini, bagaimana mengeksekusi goals, plan, dan lain sebagainya, insya Allah di mentoring berjamaah di awal bulan nanti selama 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret, kita akan belajar detail tentang ini. Jadi sekalian selama mentoring berjamaah 3 bulan berturut-turut, kita akan bareng sama 10 brand owner yang lainnya, dan timnya juga ikut di proses mentoring berjamaah ini. Jadi kita akan mengeksekusi goal menggunakan beberapa tools-tools seperti yang tadi kita pelajari. Insya Allah dengan mentoring berjamaah ini, target kita 1 kuartal tahun depan insya Allah tercapai lebih cepat lagi. Jadi kalau kalian mau join sama 10 brand lainnya, sekarang sudah ada 7, jadi sisa 3 lagi. Kalian bisa DM saya sekarang juga. Jadi kalian bisa belajar plus tim kalian. Jadi insya Allah target bisa lebih cepat tercapai. Karena kamu paham fundamental, tim kamu bantu mengeksekusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.